Oke guys, kembali lagi di channel saya. Saya sebelumnya mohon maaf sekali, beberapa bulan belakangan ini saya jarang upload video tentang aquascape karena ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya harus ngurusin 3 akuarium, terus juga harus ngurusin udang hias juga harus dikontrol, terus juga bonsai juga saya harus rawat. Terus juga saya bikin pakan udang hias. Nah, kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, saya bikin bikin review tentang makan udang hias yang saya buat, dan sampai sekarang pun saya masih ibaratnya riset gitu ya, bikin pakan udang hias dengan variasi lain gitu. Nah, kembali ke topik video kali ini. Di video kali ini mungkin saya akan membahas perihal cacing planaria. Tuh, apa sih cacing planaria? Tuh, apakah benar ada cacing? Kok bisa ada cacing gitu di aquascape? Nah, sebenarnya cacing planaria ini termasuk hewan predator gitu, hewan predator yang hidup di aquascape atau akuarium, baik itu air tawar ataupun air asin. Dia itu bisa hidup di air tawar dan air asin. Nah, dia itu biasanya muncul ketika kondisi akuarium itu banyak sisa-sisa pakan yang gak habis. Makanya dianjurkan minimal mungkin satu hari lewat kalau makanan yang gak habis itu bisa diangkat, karena itu bisa mengundang tumbuhnya cacing planaria. Nah, dari mana asalnya? Sebenarnya belum ada yang jelas ya, belum ada yang membahas dari mana sih asalnya cacing planaria itu sendiri, dan saya pun sendiri nggak tahu gitu, belum saya cek sendiri gitu kan. Nah, yang pasti dia itu akan muncul ketika kondisi akuarium itu banyak sisa-sisa pakan yang nggak habis gitu. Nah, sebenarnya cacing planaria ini sendiri juga termasuk hewan predator guys, hewan predator yang bisa berbahaya kalau jumlah populasinya ini banyak gitu. Dia kalau populasinya sedikit dia nggak bahaya, tapi kalau banyak bahaya gitu, karena dia bisa memangsa ikan, anakan ikan, terus telur ikan, terus juga anak udang hias. Nah, itu dia bisa mangsa itu kalau populasinya banyak. Dan yang saya tahu, cacing planaria itu maksimal tumbuhnya sampai 2 cm. Nah, sampai 2 cm tuh dia tumbuhnya. Nah, kemudian kalau si cacing planaria ini sendiri dia aktifnya di malam hari, termasuk hewan yang nokturnal, sama seperti udang hias, cari makan di malam hari. Makanya kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya tentang cara review tentang makanan udang hias yang saya kasih, itu biasanya saya kasih sore atau malam hari, karena dia memang cari makan di waktu tersebut. Nah, kembali lagi ke planaria. Nah, planaria ini sendiri kan tadi saya sebutkan bahwa dia itu termasuk hewan nokturnal. Jadi kita tidak menyadari kalau dia itu ada ketika lampu dimatikan. Kenapa? Karena dia itu termasuk hewan yang sangat sensitif terhadap cahaya. Kalau misalkan malam hari, coba teman-teman nyalain lampunya. Nah, kalau misalkan pasti ada, kalau misalkan kondisi akuarium atau aquascape-nya itu banyak sekali sisa-sisa pakan, atau bisa disebut kotor lah ya, jarang terawat gitu, jarang di support, jarang dibersihkan substratnya, atau jarang di water change gitu. Nah, itu coba teman-teman nyalain di malam hari lampunya. Nah, itu bakalan kelihatan kalau ada cacing planaria. Nah, kalau di siang hari biasanya dia ngumpet di substrat. Biasanya teman-teman bisa cek di bagian mungkin di bagian depan substrat bawahnya, atau di bagian samping dan belakang. Nah, biasanya dia ngumpet di bagian sisi itu. Nah, bagaimana cara membasmi cacing ini gitu kan? Karena banyak ikan yang gak doyan makan ini gitu. Gak semua ikan suka makan cacing planaria. Selain juga dia bisa ngumpet di substrat, dia juga bisa ngumpet di filter loh. Bisa ngumpet di filter. Yang saya sebutkan filter ini adalah filter yang terhubung langsung dengan akuarium, misalkan filter internal dan juga filter hang-on. Nah, itu bisa ngumpet di situ, karena kan aksesnya kan ini ya, dekat gitu. Kalau filter kanister kan itu sumber media filternya kan di bawah jauh dari akuarium, jadi
akan tidak mungkin dia bisa hidup di situ, karena dia pasti nyari makannya di akuarium, nggak mungkin di media filter yang jauh kalau udah pakai kanister. Nah kembali lagi, kalau tadi kan saya sebutkan kalau ikan-ikan itu banyak yang nggak suka sama si cacing planaria ini. Kenapa? Karena di badannya dia itu ada lendirnya guys, ada lendirnya, jadi nggak banyak ikan yang suka gitu sama si cacing planaria ini. Terlebih lagi si cacing planaria ini bisa berlipat ganda, dalam arti ketika dipotong atau dipencet, ketika dia mati dia kan pasti belah tuh ya. Nah dari belahannya itu dia bisa hidup lagi gitu, jadi membelah diri. Jadi akan sangat sulit kalau populasinya udah banyak gitu. Jadi gimana caranya ngontrolnya? Nah sebenarnya cacing planaria ini ada beberapa hewan yang bisa makan mereka, maksudnya yang memangsa si cacing itu, yaitu zebra lob sama ikan gobi itu bisa memangsa si cacing planaria itu sendiri. Nah kemudian apalagi kalau misalkan kurang efektif, nah teman-teman bisa pakai planaria trap ya, kalau bisa disebut. Jadi jebakan planaria. Nih saya ada barangnya. Nah bentuknya kayak gini. Caranya gimana? Caranya gampang. Caranya tinggal dibuka ininya, terus dimasukin makanannya. Ini saya ada contoh. Nah ini kan makanan udangnya saya nih. Ini aromanya kuat banget sih, karena memang banyak udang hias yang suka, dan ikan pun bahkan suka. Ini termasuk jenis makanan bottom feeder, jadi gampang tenggelam. Jadi tinggal masukin aja ke sini, terus ditutup. Nah usahakan teman-teman nggak ngasih makan seharian penuh ke ikan atau udang. Jadi biar si cacing planaria ini fokusnya ke sini gitu. Nanti gimana cara jebaknya? Nanti dia bakal masuk ke sini nih. Dari aroma pakan ini dia akan masuk ke sini. Nah dari aroma ini, ketika udah pada ngumpul di pagi harinya, teman-teman bisa panen si cacing planaria. Nah gimana cara dapetin produk ini? Gampang, karena saya ada toko online-nya, saya juga jual ini. Jadi teman-teman bisa cari di toko saya, di Tokopedia ada, di Shopee juga ada. Cari aja namanya Hobi Maniak ya. Kayak gini, tinggal gini aja. Ditaruhnya di waktu malam hari, jadi pagi hari udah bisa panen. Nah sebenarnya kalau cacing planaria itu sendiri mungkin bisa dibilang gak bakalan bisa hilang di aquascape teman-teman, tapi bisa dikontrol populasinya. Sekali yang saya pernah coba ya, sekali kasih perangkapi bisa sampai ratusan. Kalau memang kondisi akuariumnya parah ya, banyak kotor lah gitu, nggak terawat. Nah kayak gitu. Nah jadi itu tentang cacing planaria. Jadi teman-teman udah tahu bagaimana cara, mungkin bisa menangkap ya cara ngurangin populasinya. Yang pertama, nah itu bisa pakai ini planaria trap yang bahannya kaca. Saya juga jual ini di Tokopedia ada, cek aja di deskripsi, atau bisa cari namanya Hobi Maniak di Tokopedia atau di Shopee. Kemudian bisa pakai juga ikan gobi atau ikan zebra lock. Nah jadi penting sekali untuk aquascape-nya itu selalu diperhatikan untuk kebersihannya, terutama di sipon untuk bagian substratnya itu, karena di bagian substrat itu biasanya ada kotoran ikan kan ya, ada kotoran ikan. Pertama bisa aja ada sisa-sisa pakan yang nyelip di situ gitu kan, terutama kalau soil ya. Kalau soil yang bahannya powder yang tipis itu, nah itu bisa menyatu dengan soilnya, kotorannya itu, jadi akan sangat sulit untuk disipon. Makanya penting sekali untuk menjaga kebersihan aquascape. Oke guys, mungkin video kali ini dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua.
terutama untuk teman-teman yang belum lama main aquascape, yang belum tahu nih ternyata ada cacing planaria yang menyebabkan anakan ikan, telur ikan, dan juga udang hias itu lenyap gitu ya, hilang entah kemana. Nah itu bisa jadi karena si cacing planaria ini penyebabnya. Jadi teman-teman bisa tahu nih cara mencegahnya gimana. Itu tadi rajin di water change, rajin di sipon untuk substratnya gitu, karena dia biasanya sembunyi di substrat itu. Kemudian juga kalau memang udah terlanjur banyak populasi si planarianya ini, bisa pakai ikan gobi atau ikan zebralo. Terus juga bisa pakai jebakan planaria yang tadi saya jelaskan. Nah kemudian saya juga mau promosiin sedikit tentang pakan udang hias yang saya bikin. Nah ini juga udah saya review di video saya sebelumnya. Ada dua jenis, ada yang original dan ada juga yang extra pigment. Bedanya apa? Kalau original ini bahannya adalah bayam, kalau ini extra pigment bahannya adalah campuran sayuran yang berprotein tinggi dan juga dicampur dengan spirulina. Nah spirulina ini sebenarnya memang sangat ampuh banget untuk meningkatkan warna fauna ikannya, ikan ataupun udang gitu. Karena kalau udang kan memang butuh pigmen ya sebenarnya untuk meningkatkan warnanya. Nah kalau teman-teman lihat kan di akuarium saya kan itu warna udangnya kan cerah-cerah tuh ya, gonjreng-gonjreng semua. Nah itu saya sering kasih makanan ini. Nah ini cara ngasihnya gimana? Cara ngasihnya gampang. Ini cuma dikasih satu pieces aja setiap hari, 1-2. Ini satu pieces bisa sampai 20 ekor, sekitar segitulah ya, bisa sampai 20 ekor. Karena ini termasuk bottom feeder, jadi kadang ikan juga suka sama makanan ini gitu. Nah kemudian ada juga gejala yang namanya overfeeding. Overfeeding itu apa? Overfeeding itu adalah suatu kondisi di mana ikan ataupun udang nggak mau makan. Sebenarnya bukan nggak mau makan, karena kekenyangan sebenarnya. Jadi kalau misalkan overfeeding itu terjadi, teman-teman bisa puasain 1-3 hari, jangan kasih makan. Itu nggak bakalan mati kok ikan ataupun udang hias itu nggak dikasih makan selama jangka waktu tersebut. Karena umumnya kalau ikan hias atau udang hias itu bagusnya ketika dia lapar dikasih makan. Kalau nggak lapar nggak usah gitu kan. Kecuali udang ternak, ikan ternak. Nah itu kan tujuannya, fungsinya apa? Kalau dikasih makan terus supaya gede. Udah gede dia apa? Buat makan kan. Nah kalau ikan hias, udang hias buat apa? Buat kita pandang, bukan kita makan kan. Nah itu makanya mindset seperti ini mungkin banyak orang yang nggak tahu, jadi hasilnya kecewa gitu kan. Baik pakan saya pun ataupun pakan yang harganya mahal ataupun pakan ikan yang mahal, hasilnya akan sama guys. Kalau teman-teman kondisi akuarium atau aquascape-nya itu overfeeding gitu ya. Contoh deh, kalau misalkan teman-teman kasih pelet ke ikan mas banyak misalkan ya, katakan serauk gini ya, dikasih untuk 20 ekor, saya jamin 100% nggak bakalan habis dalam sehari ya. Kalau besoknya pasti habis gitu. Yang akhirnya apa? Jadi kotor gitu. Jadi harus bisa bedain antara ikan hias, udang hias dengan ikan ternak atau udang ternak. Itu beda banget. Karena yang kita ambil manfaatnya adalah keindahan si udangnya, keindahan warnanya. Terus juga bisa bikin tenang seperti itu kan. Nah itulah gejala tanda overfeeding. Bisa karena nggak makan. Selain itu karena dari total populasi sekitar 30%, kalau nggak salah 30% itu nggak suka makan. Bukan yang nggak suka makan, nggak nafsu makan. Itu tandanya overfeeding. Untuk udang hias ya, misalkan teman-teman ada 100 nih, yang makan cuma 20 atau 10 ekor, itu wajar kalau overfeeding. Karena secara alami udang itu kan nggak bisa makan terlalu banyak. Udang itu kecil, udang hias itu kecil, paling gede juga cuma 3 cm gitu ukurannya. Jadi memang paling tepat itu ngasih makan fauna itu ketika lapar itu. Nah catat ya, kalau ikan atau udang hias itu 1-3 hari pun nggak bakalan mati, itu pasti nggak bakal mati. Jadi lebih bagus itu sebenarnya ngasih makan itu ketika mereka lapar sebenarnya itu. Kecuali memang tujuan
teman-teman melihara fauna ikan itu untuk dimakan ya, dikasih makan udah gede, udah gede dimakan gitu. Kayak misalkan merawat gurame gitu, dikasih makan 3 kali sehari, udah gede dipotong, beda lagi ceritanya ya gitu. Mungkin sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.